ودحر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سورة يحيى الدرك الباطن ويحلب النار. اللهم إنا نسألك فهم النبي حفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نور الأنوار وسر أسرار رياض الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعليه الأزهار وأصحابه الأخيار عمدا نعم الله وإفضاله. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Ta'lim Ummahat Masjid Al-Khairat, yaitu Ibu Mama Putri yang saya kenal. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta ibu-ibu Ketua Majelis Ta'lim RT 8, 9 dan 10. Mudah-mudahan juga selalu mendapat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada ibu-ibu sekalian. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah kita masih dapat menghadiri majlis ta'lim, dan mudah-mudahan langkah kita ini diberikan keberkahan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Salawat dan salam terlebih pula kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita selalu meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti bimtisalil awamir wa ijtinabin nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini pengajian ummahat pembukaan pertama. Untuk materi judul sudah ditentukan, yaitu dengan judul menjadi muslimah salehah dan istiqomah pasca Ramadan. Apa itu muslimah salehah? Muslimah salehah itu apa? Muslimah salehah adalah wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menutup aurat, menjaga kehormatan diri serta harta suaminya. Itu wanita muslimah salehah. Dia beriman kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Artinya kalau taat kepada Allah, segala perintah-perintah Allah itu dijalankan.
dan larangannya pun ditinggalkan. Lalu ketika dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tentunya menjalankan daripada perkara-perkara sunnah. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, perempuan sholat 5 waktu, artinya enggak ditinggal, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak ditinggal tuh sholat 5 waktu. Berpuasa di bulan suci Ramadan, kemarin kita puasa di bulan suci Ramadan. Kalau puasa di bulan suci Ramadan mah setahun sekali. Tapi yang namanya sholat mah setiap hari sholat, terkecuali yang wanita kalau ada halangan. Kalau yang sudah pada menopause mah nggak ada halangan lagi. Ya, udah menopause kan nggak ada halangan lagi. Tapi kalau masih pada aktif, sholatnya biasanya ada halangan, ada tamu. Kalau puasa Ramadan mah satu tahun sekali, sebulan itu. Tapi kalau sholat mah tiap hari itu sholat. Bentar nih Johor kita sholat. Serta menjaga kemaluannya, kehormatannya, dan mentaati suaminya. Artinya kehormatannya dijaga, dirinya dijaga, jangan sampai orang melihat daripada aurat seorang wanita. Lalu mentaati suaminya. Taat kepada suami, ya kan, kalau misalkan diperintah sama suami, ya taat selama itu tidak maksiat. La ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk yang makhluk tersebut memerintahkan kita untuk maksiat kepada Allah, meskipun suami. Misal ibu disuruh mencuri sama suami, yang nggak boleh, jangan diikutin perintah itu. Kenapa? Bertentangan dengan agama. Kan ada kalau di medsos tuh, ya kan gitu, suruh mencuri, suruh menjual diri, nanti digoloknya suami, nauzubillah, jangan taat misalnya gitu, karena bertentangan dengan agama. Tapi selama itu baik, ya taat. Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Gampang, sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, menjaga dirinya, kehormatannya, mentaati suami. Kata Nabi, masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Gampang kan? Itu muslimah soleh gampang gitu. Ibu sholat jangan ditinggal, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ramadan jangan ditinggal. Jaga kehormatan, jaga diri kita. Zaman sekarang kan jaga kehormatan wanita agak sulit zaman sekarang. Kenapa? Karena ada medsos. Agak sulit. Kadang mohon maaf, wanita berjilbab lenggak-lenggok di dalam kamera, memperlihatkan daripada auratnya, memperlihatkan daripada kecantikan dan sebagainya. Itu kan sama saya tidak bisa menjaga kehormatannya. Taat sama suami, udah cuma 4 waktu, sholat, puasa, kata Nabi, menjaga kehormatan, taat kepada suami. Silakan masuk surga yang ibu keinginkan. Mau pintu 1, 2, 3, silakan, kata Nabi. Gampang itu, nggak usah kerja. Taat aja suami, biarin laki punya duit bu, biarin. Iya, santai, saya taat bang. Udah segitu aja, sholat, puasa, saya doain, terus saya jaga kehormatan. Saya taat sama abang itu, udah. Dapat berapa aja saya terima, gitu. Tapi kan jarang perempuan kayak gitu. Pengennya mah ibu-ibu dapat duit banyak, manusiawi bisa, iya gitu. Ibu kalau dikasih uang 10.000 sama suami satu hari, dikasih uang 1 juta satu hari, girangan mana? 1 juta. Iya. Girangan 1 juta. Emang begitu dah. Hukum alam. Ya kalau istri yang solehah mah tadi dikasih dikit dia terima, dikasih banyak juga terima, bersyukur. Itu begitu.
Lah kalau misalkan dia nggak solehah, ya begitu tadi, banyak tuntutan. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Padahal kemampuan suami nggak mampu. Yang paling berat kan apa tuh? Yang paling berat adalah seorang istri taat kepada suami, itu paling berat. Kalau taat kepada Allah dan Rasulullah, saya yakin ibu taat. Kenapa? Itu sholat 5 waktu, jalanin puasa, itu kan taat pada Allah, taat kepada Rasulullah, menjaga kehormatan. Alhamdulillah saya tutup aurat, nggak terbuka gitu. Yang paling berat itu ketika taat kepada suami, apalagi gaji penghasilan istri lebih besar daripada penghasilan suami. Terkadang suami kalah itu. Gajinya gede tuh istrinya. Gajinya misalnya istrinya 20 juta, suaminya cuma 5 juta. Itu kadang kalah itu. Padahal apa? Yang taat suami apa istri? Istri yang taat pada suami. Walaupun ibu duitnya banyak, tetap yang namanya suami pemimpin, wajib ditaati. Lah kalau misalkan ibu nggak mau taat sama suami, jangan kawin gitu. Tapi nggak kawin kan nggak enak, nggak nikah nggak enak ya. Ini kita yang udah nikah nih. Jadi bagaimana Ustaz? Ya taat sama suami. Itulah wanita yang solehah seperti itu. Di antaranya apa? Taat beragama. Wanita yang solehah itu di antara taat beragama. Mendirikan sholat 5 waktu tadi itu. Puasa di bulan suci Ramadan, berhijab syar'i, menutup aurat, dan menjauhi maksiat. Itu wanita solehah begitu. Taat dalam beragama, nggak neko-neko gitu, biasa aja terus. Nggak macam-macam gitu. Itu wanita yang solehah. Berarti Ustaz dia nggak beraktivitas, tetap beraktivitas, cuman dia menjaga daripada agamanya, nggak diumbar begitu saja. Apalagi berakhlak mulia. Wanita solehah yaitu berakhlak mulia, sopan, jujur, sabar, tidak berduaan atau berkhalwat dengan yang bukan mahramnya, menjaga tutur katanya dan tidak menyakiti orang. Wanita solehah itu berakhlak mulia, ucapannya itu tidak menyakiti orang, tutur katanya baik, nggak asal bicara aja. Seorang laki-laki itu lebih senang terhadap perempuan yang bicara lembut daripada yang kasar. Begitu pula seorang laki-laki kan ibu senang bicara, ada orang laki-laki bicara lembut, sopan daripada bicara yang kasar. Istri yang baik menyenangkan hati suami, suami menyenangkan hati suaminya. Pulang kerja, ya kan? Bagaimana tuh supaya rasa lelah yang ada pada suami itu hilang? Itu muslimah solehah begitu diantaranya. Menyenangkan hati suami. Kalau sudah berumah tangga, menyenangkan hati suami. Jangan sampai suami itu pulang dari mana-mana, paling pulang kerja melihat istrinya, ternyata istrinya masih tidur-tiduran aja, boro-boro disambut, boro-boro dikasih air putih dan sebagainya, diantepin aja, cuekin aja. Berarti kan tidak bisa menyenangkan hati suami. Sedangkan kita sebagai wanita yang solehah, bagaimana kita dapat menyenangkan hati suami? Ribet amat saat agama yang begitu, supaya kita harmonis. Kita kan pengen keluarga kita harmonis, ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Patuh dan menjaga amanah rumah tangga. Menjaga amanah rumah tangga bagaimana? Menjaga kehormatan diri, anak-anak dijaga. Kalau suami lagi kerja, kita selaku orang tua, ibu, ada anak dijaga tuh, anak kita. Jangan sampai anak-anak kita bergaul dengan anak yang tidak baik. Dan harta suami saat suami tidak ada di rumah. Tidak ada suami. Ini banda suami dijual-jualin nggak bilang. Ngutang, tahu ngutang ke rentenir, kata suami, astagfirullahaladzim, kamu ngutang ke rentenir ya, nggak bilang.
sekarang tinggal nagih puluhan juta, akhirnya apa? Rumah kejual, ya. Ada kan ada, dan saya pernah nyaksikan itu. Ibu kalau utang suka ngomong nggak sih sama suami bu? Kadang-kadang. Emang ibu udah punya usaha? Ada kan? Kalau punya utang mah pada ngomong. Kita mau utang nih, kita mau beli sesuatu, ngomong suami. Takut suami nggak tahu, takut suami nggak mampu. Itu banyak bu, dia utang nih saking dia kepengen utang sama rentenir. Akhirnya apa yang terjadi? Berkali-kali lipat bunganya, akhirnya nggak mampu bayar, rumahnya kejual, kontrak. Ada yang seperti itu, bukan banyak, ada. Dan saya menyaksikan. Dia tahu tuh kebutuhan rumah tangga seperti apa, jaga tuh harta suami, jangan sampai seperti itu. Tawan suami senang banget sama motor itu, dikasih orang nggak bilang, nanti dia bisa menjaga. Rasulullah menyebut istri terbaik adalah yang menyenangkan saat dipandang. Kata Rasulullah, istri yang baik adalah dia menyenangkan saat dipandang. Dipandang siapa? Ya tentu dipandang oleh suaminya. Itu kalau suami yang lihat dia senang banget itu. Kira-kira bagaimana suami kita kalau mandang kita senang? Ya dandan bu, ya dandannya kalau ngaji doang. Di rumah mah saya lihat kayaknya biasa aja. Ya, iya benar. Yang saya, iya. Bagaimana supaya bisa menyenangkan suami? Suami itu lihat kita, mandang kita enak, bersih, pakaiannya bersih, ya kan? Badan kita bersih. Ketika dicium sama suami juga, ya Allah wangi badan istri saya. Jadi dia nggak kemana-mana. Dicium, oh hilang. Untung suaminya soleh, antepin dia udah tenang gitu kan. Dia mau balsam, angin. Bagaimana mau enak dipandang? Kata Nabi begitu. Istri yang terbaik adalah yang menyenangkan saat dipandang dan patuh saat diperintah dalam kebaikan. Enak nih, dilihat tuh enak, nggak bosan gitu, nggak bosan. Udah gitu, lihat istri kagak enak banget, bosan gitu. Dulu mah perasaan lagi waktu belum nikah kayaknya enak dilihat, makanya saya nikahin. Udah nikah begini amat perasaan. Kenapa ibunya nggak mau dandan di dalam rumah mah suami supaya suami senang dipandang kita. Jangan waktu ngaji doang. Waktu ngaji hasilnya pada bersih-bersih pakai bedak apa, termasuk istri saya kayaknya dandan tahu di rumah mah. Iya. Itu. Pakai baju. Karena istri itu adalah sebagai perhiasan di alam dunia. Istri itu sebagai perhiasan di alam dunia. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Enak tuh. Jadi ibu itu sebenarnya perhiasan dunia. Maka yang milih kan, rata-rata yang milih itu seorang laki-laki. Wanita dipilih kan gitu. Lalu wanita yang solehah, muslimah yang solehah, pendidikan utama mendidik anak dengan akidah yang benar, yaitu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ajarin anak kita itu akidah yang benar. Akidah ahlus sunnah wal jamaah itu adalah ciri-ciri daripada muslimah salihah, wanita yang salihah. Lalu menjaga ibadah sunnah, sering melakukan amalan tambahan seperti sholat di tengah malam dan sebagainya. Bukan hanya yang wajib, perkara yang sunnah pun dilakukan kalau wanita yang salihah. Hidup kita bentar bu, hidup kita bentar. Emang hidup kita lama, sebentar. Manfaatkan hidup kita dengan sebaik-baik mungkin. Kalau udah meninggal dunia udah
cerita kita udah habis. Orang cuma mengenal si fulan dulu begini begitu. Kalau bisa kita meninggalkan di alam dunia itu dengan cerita yang baik, dengan histori yang baik, sehingga orang mengenal kita dengan yang baik-baik saja, bukan yang buruk, yang baik-baik saja. Lalu beberapa sosok wanita soleha yang menjadi teladan dalam sejarah Islam diantaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah Khadijah itu suaminya ketika beliau ya Ayyuhal Mudassir, ya kan, kata Rasul, zalimuni, selimuti aku, kata Nabi gitu. Istri Soleha tahu nih suaminya lagi takut diselimutin, diberi yang namanya semangat dan sebagainya. Itu wanita Soleha begitu. Lah ini laki lagi takut, malah ditakut-takutin bisa, meriang bisa. Bu, saya dapat surat dari kerjaan apa? Katanya saya mau di PHK. Lu sih kerjanya nggak bener. Iya, habis sudah. Bukan dikasih semangat, malah digoblok-goblogin. Dan itu pengen kita wanita soleha. Kata lakinya lagi ibaratnya lagi terpukul gitu ya, lagi takut dan sebagainya, bukan dikasih semangat, malah dijorokin bisa. Ngomong kita wanita soleha, bohong kalau gitu mah. Lo Nabi itu ketika mendapatkan ayat yang pertama, iya kan, pulang tuh meriang gitu. Aman-aman Khadijah itu diselimuti. Kenapa? Dikasih perhatian yang khusus pada suami. Suami kita kan kalau pulang kerja kadang pulang lagi happy. Kalau lagi suntuk dia takut. Ya kan, mau cerita ya, saya mau cerita sama istri saya nggak bakal didengar dah, yang ada dia mulu yang ngeluh. Gitu. Suami mau cerita nih tentang keluhan dia, kita udah ngeluh bang si anu ini, kata lagi ya, bagi yang mau cerita udah tutup ya. Padahal istri yang soleha itu tanya dulu kabarnya. Orang di rumah dengan orang yang di luar itu lebih berbahaya yang di luar daripada di rumah mah sebenarnya. Kalau rumah kan urusan sama orang. Kalau di dalam mah kan mau keluarga apa. Itu Nabi diselimutin tuh, ya kan, sama Khadijah. Artinya segala perjuangan Rasulullah dibantu. Kalau suami kita mau sukses dan bahagia, nggak banyak pikiran dan sebagainya, jangan suka membebani daripada pikiran suami. Itu ada cerita. Ada orang bertanya tentang satu mud itu berapa. Satu mud itu berapa? Satu mud itu begini, sekitar 2 kepalan daripada baginda Rasulullah SAW. Satu mud. Kalau misalkan kita ada meninggalkan puasa tuh, ya kan, karena sakit yang berkepanjangan tidak ada harapan untuk sembuh, maka boleh fidyahnya 1 mud. Lalu dia datang, kalau kamu pengen tahu lagi, ya kan, bagaimana ukuran 1 mud, tanya sama ayah saya. Kata aki-aki, kata orang yang nanya, engkau kan udah tua, masih punya bapak? Masih punya. Datanglah dia sowan ke bapaknya aki-aki itu. Pas dilihat bapaknya tersebut lebih muda daripada anaknya. Anaknya mukanya tua, bapaknya muda. Bagaimana ukuran 1 mud, Pak? Saya tadi barusan ke rumah anak bapak, kok mudaan bapak daripada anak. Oh iya, 1 mud ukuran sini. Tapi kata bapaknya tersebut, kalau kamu ingin tahu lagi lebih jelas lagi 1 mud itu ukuran berapa, tanya kepada bapak saya lagi. Berarti engkong yang pertama. Datang lagi ke engkong yang pertama, ternyata lebih muda lagi bu, bapaknya. Kaget lagi dia. Kok engkongnya sama cucunya itu mudaan, engkongnya, cucunya malah tua. Setelah itu dia nanya, Kong, resepnya apa sehingga awet muda? Nggak keriput, siapa awet muda gitu kelihatannya. Oh ternyata pas dicari-cari obatnya cuma 1. Kalau ibu punya suami pengen awet muda, obatnya cuma 1. Apa?
Kata kawan tersebut, saya punya istri itu nggak banyak nuntut sehingga saya nggak banyak pikiran. Kata kawan tersebut, istrinya nggak banyak nuntut sehingga saya tidak banyak pikiran. Sedapat saya diterima. Akhirnya apa? Free sentence. Jadi kalau misalkan suami ibu masih muda kelihatan tua, berarti ibu yang salah. Kalau istrinya yang kelihatan tua, suami yang salah. Kalau istri kelihatan tua, ganti atau itu Suami kelihatannya berarti istrinya salah. yang tuntutan itu kita tuh cerita begitu. Makanya jangan yang tuntutan, udah nggak? Jangan yang tuntutan, jangan banyak nyalain. Udah sedapatnya selama dia masih di jalan yang baik, udah. Ada kan gitu, Pak, orang mau udah pada beli motor PCF, beli mobil, kita kok masih sepeda ontel aja nih. Padahal emang usahanya segitu, nggak ada kemampuan, dipaksa, berpikir terus ya pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, berpikir, lama-lama ubahan, tua lama. Ya wanita soleh mau begitu. Siapa lagi? Aisyah binti Abu Bakar. Sudah Aisyah, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Sama muslimah salehah. Fatimah Zahra. Siapa? Putrinya Rasulullah, istri daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fatimah Zahra. Itu Fatimah Zahra sama Sayyidina Ali ketika nikah. Itu Fatimah enggak dimadu, tunggal, enggak dimadu tuh. Fatimah Zahra nikah dengan Sayyidina Ali enggak dimadu. Setelah Fatimah Zahra meninggal dunia, Sayyidina Ali nikah sampai 4. Jadi emang istri pertama itu keramat. Pertama. Makanya kalau misalkan mau nikah lagi doa. Keramat tuh pertama macam. Iya. Siapa lagi tuh? Maryam binti Imran, ibunya daripada Nabiullah Isa alaihissalam. Begitu. Itu ciri-ciri wanita salehah, muslimah salehah gitu. Lalu menjadi muslimah salehah dan istiqomah pasca Ramadan seperti apa? Ciri muslimah salehah itu. Terus untuk bisa istiqomah setelah bulan suci Ramadan atau pasca Ramadan adalah tantangan mulia untuk mempertahankan derajat takwa yang telah diraih. Ini berat ini, istiqomah itu berat. Istiqomah berarti konsisten melakukan kebaikan meskipun Ramadan telah berlalu. Itu istiqomah. Memang Ramadan sudah selesai, Syawal pun udah habis, sekarang tanggal 1 Zulqa'dah, nggak salah. Ya, benar, habis Syawal. Habis Zulqa'dah, Zulhijjah, barang lagi kita Zulhijjah, Idul Adha. Jadi istiqomah berarti konsisten melakukan kebaikan meskipun Ramadan telah berlalu, sebagai tanda diterimanya amal ibadah. Lalu apa tips apa saja untuk menjadi muslimah yang istiqomah setelah Ramadan? Ada caranya, kan begitu. Ada tipsnya, ada caranya supaya kita menjadi muslimah, ya kan, yang istiqomah setelah pasca Ramadan. Yang pertama, pertahankan amalan Ramadan sedikit tapi rutin. Itu pertama. Ramadan selesai nih, kemarin Ramadan kebaikan, kita melakukan hal kebaikan. Lalu apa yang pertama? Pertahankan amalan Ramadan walaupun sedikit tapi rutin. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus dilakukan meskipun sedikit. Itu amalan yang paling dicintai Allah. Dikit tapi terus menerus, continue. Sekali baca Quran 1 juz, ketemu lagi 1 bulan. Jangan continue. Yang bagus 1 hari, misalkan saya nggak sanggup 1 juz, Ustaz, ya 1 ain. 1 ain kan berapa menit tuh 1 ain tuh? Palingnya cuma setengah lembar, ya 1 ain. Tapi istiqomah terus menerus itu lebih Allah cintai daripada baca Quran 1 juz, ketemu lagi nanti bulan depan. Continue, jauh gitu. Kan Ramadan kemarin kita kan baca Quran dulu tuh sampai hatam, di sini 2 kali hatam sini, alhamdulillah. Ada Mama Putri.
sebagai ketua majelis taklim ummahat 2 kali khatam kita di subuh sini. Quran yang setiap hari kita baca setelah bulan suci Ramadan, Syawal, terus baca Quran, baca terus. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, bedanya di bulan suci Ramadan bacanya agak banyakan. Ya kalau bisa pertahankan, kalau nggak bisa bacalah walaupun sedikit Quran. Ya. Melanjutkan sholat sunnah. Yang kemarin kita sholat sunnah tuh, sholat sunnah taraweh atau qiyamul lail, lanjutin tuh. Itu namanya istiqomah tuh. Setelah pasca Ramadan, sholat sunnah. Jangan tinggalkan sholat tahajud atau sholat witir. Kan kita kalau sahur tuh kan tidur dulu bentar, habis taraweh baca Quran tidur, bangun biar sholat tahajud. Itu ibu kalau misalkan bangun mau masak sahur itu suka sholat tahajud nggak? Apa enggak langsung sahur begitu aja? Ya kalau bisa tahajud dulu walaupun hanya 2 rakaat. Bangun ini Allah SWT sholli sunnat tahajud di rakaataini lillahi Allah. Assalamualaikum baru udah masak. Paling berapa menit? Itu harusnya. Pertahankan tuh. Kalau biasa kita sholat sunnah, sholat tahajud, sholat witir, atau meski 3 rakaat, jika terbiasa sholat duha, lanjutkan. Tahajud biasa, duha juga saya sholat Ramadan, lanjutin duha. Nggak sanggup misalkan 8 rakaat, 2 rakaat juga sama. Asli istiqomah. Ini sekali sholat tahajud 20 rakaat, tapi tahajud lagi ntar seminggu, 2 minggu, ya enggak. Ya kalau halangan betul, kalau nggak halangan kita mau istiqomah, ya pertahankan ibadah yang udah ada. Lalu interaksi dengan Al-Quran. Jika belum bisa khatam 1 juz sehari, tetapkan target minimal membaca 1 atau 2 lembar per hari dengan tilawah harian. Baca Quran tadi itu. Puasa sunnah. Lanjutkan dengan puasa Syawal, selesai Syawal. Puasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid. Ramadan kan 1 bulan. Kita nggak makan nggak minum 1 bulan. Ramadan udah habis. Bagaimana supaya istiqomah ibadah yang di bulan suci Ramadan masih kita dapat gitu asarnya, bekasnya. Kemarin puasa ya sekarang puasa lagi. Tapi puasanya diganti dengan puasa sunnah. Kalau yang mampu, Ustaz saya emang nggak mampu, Ustaz saya Ramadan doang, nggak masalah. Tapi kalau mampu, kalau kita mau istiqomah, mau menambah ibadah kita, ditambah dengan puasa sunnah. Lalu tingkatan ilmu dan iman. Iman yang naik turun perlu disokong dengan ilmu pengetahuan. Itu iman tuh kadang naik turun bu, iman kita. Kadang kalau naik turun. Kalau lagi naik jamaahnya banyak, kalau lagi turun jamaahnya dikit. Terus bagaimana nih pengurus nih? Pengurus kadang Pak Ustadz, sepi banget yang ngaji. Udah nggak usah bilang sepi, biar aja ngaji jalan terus. Seandainya misalkan ada 1 orang juga terus ngaji, hitung-hitung radio aja di masjid, gitu aja udah. Yang penting ada ceramah, radio aja kalau ceramah sendirian. Ibu pernah ke stasiun radio belum? Itu yang ceramah sendirian nggak ada jamaahnya. Jamaahnya itu kuping tuh, pakai radar tuh suara, bisa-bisa aja. Jadi kalau misalkan pengajian sepi, mau putri, jangan anggap aja masalah seperti radio, tetap ada tausiah dan sebagainya, berjalan dengan baik, ya kan? Penting ada suaranya, gitu. Yang hadir, alhamdulillah bagus. Nggak hadir, ya nggak apa-apa, yang penting ada suaranya. Radio aja begitu kalau ceramah, ada orangnya nih. Coba dah lagi stasiun radio orang ceramah. Lah dia doang ngomong gitu, ketawa-tawa itu, padahal nggak ada orang. Tawanya pakai radio pakai itu. Lah itu mah banyak orang enak. Waduh dikit usah, biasanya banyak, emang mau RW yang datang. Yang ngaji mah gitu. Kadang ada yang sedang hajatan, ada perlu, atau lagi sakit, emang lagi males, iya kan? Atau lagi emang lagi ada kebutuhan banyak. Berarti ibu-ibu dapat hidayah dan taufik ini. Hidayah kan tadi petunjuk, ada pengajian, ada al-khairat,
hari Minggu ini, ibu hadir ke masjid, itu namanya dapat taufik. Apa tuh taufik? Qudratut ta'ah, kemampuan untuk taat kepada Allah. Diberikan kita kemudahan untuk hadir di masjid, itu namanya taufik. Kemampuan kita untuk taat pada Allah. Kalau hidayah mah saya pernah di mic, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu hidayah, pemberitahuan. Tetapi kan yang datang dan tidak datang belum tentu diberikan taufik. Yang hadir diberikan taufik, walaupun kadang datang Allah semata. Apalagi ceramah Ustaz Sari ya, bosan banget saya gitu. Nggak masalah, yang penting hadir. Mau siapa ke ceramahnya? Yang penting ada pengajian, ada yang baca Yasin, tahlil, tahmid dan sebagainya. Itu begitu. Taufik namanya, qudratut ta'ah, kemampuan taat pada Allah. Lalu untuk supaya iman kita naik, hadir di majelis ilmu. Ikuti kajian offline maupun online. Sekarang kan ada kajian online gitu. Offline kayak gini. Apa pengajian online dan offline? Apa bedanya? Bedanya kalau offline Ustaz nggak pakai pulsa, kalau online pakai pulsa, ya benar. Apalagi terus? Apa bedanya pengajian offline dan online? Kalau online Ustaz kita nyantai, ya kan? Mau bagaimana, mau tiduran gimana nyantai, penting mendengerin. Kalau offline coba saya ceramah ibu tiduran, emang ibu gak malu? Ayo. Ini offline namanya. Saya ceramah nih, ibu tiduran loh itu ya. Malu nggak saya tanya? Malu. Tapi kalau online ditutup aja kamera tidur loh, gitu. Nggak masalah. Itu bedanya ngaji offline online. Kalau ngaji offline, ya kan ada tata keramanya, ada etikanya. Kalau ngaji online seperti kita dapat duren jatuh. Tapi tadi berbeda dengan orang yang ngaji offline yang hadir, beda. Kan sekarang kan banyak tuh TikTok apa tuh ya, Facebook sebagainya ngaji. Ya saya lagi online nih sama. Yang dengerin lagi pada rokok ngapain gitu ya, dengerin. Tapi yang hadir di sini, yang offline fokus. Walaupun misalkan ibu lagi ngobrol asik-asik nanti ada nggak enak gitu. Tapi kalau lagi online ngobrol online. Saya kuliah online gitu, kadang baru amat gitu dia ngobrol gitu, ngomong gitu. Tapi kalau offline ngaji hadir gitu ada etika. Nggak mungkin saya yang ngaji ibu ibaratnya tiduran gitu semua ibu, nggak mungkin lah, ada etika. Emang ibu nggak malu saya liatin tidur gitu? Ya kan? Tapi kalau online, nah, itu aja. Pengajian hadir di majelis ini. Membaca buku Islami perdalam pemahaman tentang akidah, fikih dan akhlak untuk membentuk kepribadian solehah. Sering baca buku. Buku itu jendelanya ilmu. Buku tentang ilmu fikih sebagainya. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap kualitas keimanan seseorang. Lingkungan. Lah kalau lingkungannya misalkan kita tempatnya mohon maaf banyak perjudian, perzinahan, mabuk-mabukan dan sebagainya, ke bawah kita. Karena kalau lingkungan baik, kita juga akan ke bawah menjadi orang yang baik. Itu lingkungan. Lalu seperti apa supaya lingkungan kita baik? Banyakin majelis taklim, banyakin orang-orang yang mengkaji tentang ilmu agama. Alhamdulillah di kita mah Blok M banyak pengajian, ada pengajian ibu-ibu setiap minggu sekali. 8, 9, 10. Ada pengajian bapak-bapak juga 8, 9, 10. Alhamdulillah. Belum pengajian di masjid. Ngaji mulu. Itu lingkungan itu berpengaruh buat anak kita. Siapa bilang nggak berpengaruh? Berpengaruh besar tuh lingkungan. Terutama tentang keimanan. Lalu cari teman yang soleha. Cari teman yang soleha. Bertemanlah dengan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, bukan keburukan, bukan perpecahan, bukan dosa. Mengingatkan saat salah dan konsisten di dalam beribadah. Ngaji pada ngaji ini, alhamdulillah. Ayo kita ngaji, itu berarti mencerminkan kita wanita yang soleha. Cari teman-teman yang suka ngaji, demen ngaji. Biar apa? Biar kita ikut ngaji. Kalau kita
senang berteman dengan wanita yang sosialita, yang nggak pernah ngaji, jalan-jalan nih kerjaannya pagi, siang, sore, pagi, jalan-jalan, lah bawa kita, buras duit laki itu. Iyalah, mau gak habis, ya kan? Jalan-jalan mulu, termakan di Solaria, makan di KFC, makan di ini, lah habis duitnya. Pulang-pulang laki, jangan duit lagi, jangan buat apa? Gue bisa mau jalan-jalan, mau arisan apa? Kata laki, gua salah nyulik bini kayaknya. Iyalah. Cari teman yang soleha, teman yang ngajak tentang kebaikan. Ada pengajian nih, hadir, ayo. Senang dalam ibadah itu. Bukan berarti kita nggak boleh jalan-jalan boleh. Tapi jalan-jalan kalau udah rumah tangga, saya tanya ya, jujur ya, ibu kalau jalan-jalan nih, lebih senengan ngajak suami apa ngajak temen? Suami. Yakin? Jujur aja, saya mau jujur. Nih ibu jalan-jalan nih. Jalan-jalan ke mall kemana? Karena saya lihat ibu suka jalan-jalan. Saya lihat aja, kadang saya lihat juga nggak saya ucapin aja udah. Ibu lebih senang jalan-jalan sama temen apa sama suami? Suami. Kok jarang diposting ya? Iya, betul. Teorinya mah betul, prakteknya saya tahu itu aja udah. Yang bener mah enak tuh jalan sama suami, enak om. Duit bayar bener gitu. Iya. Kadang itu lebih seneng jalan sama temen, sama laki mah. Gak bawa lagi, gak usah bawa lagi di tempat lagi sih. Ada yang gitu. Kayaknya laki gak usah dibawa, kalau bisa laki diumpetin. Udah kita aja jalan. Wah sih bawa laki itu ya berbahaya. Kita nggak bisa shopping mau apa itu? Maka cari temen yang baik tuh. Kan ada tuh. Oke jalan-jalan, laki nggak usah. Apaan sih? Ribet kita bilang. Tapi kita mau ngapain? Emang ibu nggak maksiat, cuma kayak beban banget kalau ngajak suami gitu jalan-jalan. Ada yang itu ada, nggak semuanya. Nggak tahu di sini ada bekas, saya ngerti tidak. Nggak ada, satu nggak ada. Alhamdulillah. Batasi lingkungan negatif, batasi itu. Hindari lingkungan yang membawa pada kemaksiatan atau melalaikan dari mengingat Allah. Itu kalau ada lingkungan seperti itu tuh kita hindari tuh. Yang membawa kita kemaksiatan, yang melalaikan kita dari mengingat Allah, beribadah, kita batasi tuh lingkungan begitu. Jangan terlalu kita bergaul dengan begitu. Lalu apa lagi? Muhasabah, evaluasi diri dalam dan berdoa. Muhasabah diri, lakukan refleksi setiap hari, muhasabah setiap hari itu. Apakah amalan hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Pada waktu kapan kalau bisa kita muhasabah? Pada waktu kapan enak? Ketika kita mau tidur malam, itu enak tuh. Mau tidur malam tuh, ya Allah dari pagi saya ngajiin apa aja ya, dosa apa aja, terus pahala apa aja, hitung-hitung ya Allah. Besok pagi mas saya nggak mau ngelakuin ini kayaknya nggak manfaat, nggak mau dosa ini ya dosa. Oh saya mau ngelakuin ibadah ini kayaknya enak. Itu muhasabah tuh. Berdoa memohon istiqomah kepada Allah. Mintalah keteguhan hati kepada Allah agar dijaga dalam ketaatan, dan doa yang dianjurkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agama. Jangan kita goyang tuh dengan agama Allah. Lalu membangun rencana ibadah yang realitas. Jangan langsung memaksakan diri melakukan semua ibadah berat sekaligus. Wah saya pengen melakukan ibadah sekaligus, habis sholat baca Quran ini. Jangan, malah jadi beban. Buat target kecil yang konsisten. Buat tuh, oh hari ini, oh ntar ini. Jangan sekaligus tuh.
Kita malah jadi berat. Tadi melakukan semuanya tapi besok lagi libur gitu. Rapel lagi. Enggak lah. Memahami daripada diri sendiri. Dan itu. Jadi kalau kita mempunyai ciri-ciri muslimah yang solehah yang tadi, bertakwa pada Allah, ya, taat pada suami dan sebagainya, serta bagaimana istiqomah terus menjalankan ibadah-ibadah yang selama ini di bulan suci Ramadan kita lakukan, terus kita kontinukan, insya Allah kita akan menjadi muslimah yang salehah, beriman kepada Allah. Dan seperti apa yang telah diutarakan dalam hadis Nabi, ya kan, silakan engkau masuk ke dalam surga pintu mana saja yang kau inginkan. 4. Sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, menjaga diri kita. Yang terakhir taat kepada suami. 4 doang ibu, tugasnya 4 doang, gampang. Kalau 4 doang dilaksanakan maka surga manapun silakan ibu masuk, kata Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, taufik dan inayah, kekuatan untuk selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani semua daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberikan kesehatan zahir maupun batin oleh Allah, dan kita dijadikan wanita yang salehah, wanita yang baik, sehingga nanti ketika kita sudah meninggal dunia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, baik yang ibu-ibu maupun yang bapak-bapaknya. Mudah-mudahan semuanya kita berharap dimasukkan oleh Allah SWT dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim